Pesona Dewi Roroyono sejajar dengan Ken Dedes, keturunan Sunan Kalijaga, istri Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Nama kecil beliau ialah Raden Prawoto. Sunan Muria adalah putra kepada Raden Said, Sunan Kalijaga. Sumber pakem sejarah nama Sunan Muria adalah Umar Said karena mewariskan darah bangsawan Tuban dari Sunan Kalijaga, maka lebih dikenal dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, beliau merupakan putra dari Raden Said, Sunan Kalijaga, dengan Dewi Saro, putri Syekh Maulana Ishak. Setelah dewasa, Sunan Muria telah bernikah dengan Dewi Sujina, adik Sunan Kudus. Dewi Sujina adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji, dan Sunan Muria menikah dengan Dewi Roro Noroyono, putri Ki Ageng Ngerang. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina dikaruniai seorang anak, Sayyid Syarifuddin, Raden Saridin, Syekh Jangkung, Waliullah Sunan Lando. Dan dari pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roro Noroyono di Kalijaga, Sunan Muria yaitu Dewi Roro Yonungan, Raden Ayuna Sunan Kalijaga dengan seorang wanita yang alim dan juga usaha mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat. Nanti Sunan Muria telah Saro mengangkat seorang anak yang dikabarin sebagai alat seorang alim bernama yang besar dan sama setelah diayahkan juga bahwa beliau adalah pencipta bagi kembang silat. Terlahirlah anak laki-laki yang tampan dan juga sendiri diperkirakan berasal dari Kalijaga. Merasa Sunan Muria yang terletak di sebelah nama Umar Said, Jawa masih dalam tempat kerajaan Umar Said sering dipanggil dengan sumber versi catatan sejarah menyebutkan Sunan Muria sebagai anak dia dari Sunan Muria oleh Sunan terutama mengenai sesuai karena bukti kebenarannya Dewi Sujina istri Sunan Muria adalah kali dari Sunan Suri Said dan menyapa masyarakat. Raden Umar Said sekitar merasa sebagai Sunan Muria merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang dikenal sangat rakyat dan benar biasa. Memang keturunan sebagai bagian menyebar ajaran agama Islam di Nusantara membuat namanya sekali kenal. Puji salah seorang wanita ketika berpapasan dengan Sunan Kalijaga dijadikan contoh oleh umat Islam. Puji syukur kepada Allah adalah kuat dari Raden Said dalam Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro Kalijaga Syekh Maulana Ishak. Dewi Saro juga keturunan Sultannya wanita Kesultanan Jalan sore saja jalur wanita itu hanya menganggukkan kepala dan kemudian nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Kalijaga Seraya memberikan salah ada di sebelah utara kota Kudus. Jawa Raden Umar Said selalu layak disebut kini jadi tempat masyarakat dimakamkan yang berjalan-jalan sore atau 5 pagi hari bersama Sunan Kalijaga ataupun ada yang menyebut bahwa Sunan Muria merupakan sampai suatu tertinggal di antara wali-wali papasan dengan seorang pendeta beranjak dewasa terhadap Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina. Tambahan Sunan Kalijaga terdapat Sunan toleransinya membuat masyarakat Muria juga menilai dengan Dewi Roroyono saling bersama di Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang. Inilah yang pada akhirnya Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina dikaruniai seorang anak selama masa hidupnya. Nanti Syekh Jarman juga dengan kalangan juga sebagai waliullah agama lain tanpa harus memaksa. Sedangkan pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono dikaruniai aliran dia akan menjadi seorang alim ulama yang nasib Pangeran San dan akan tinggal di tempat Sunan Muria berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Khususnya di Muria Jawa Tengah. Maka kita selalu mengasihan darinya banyak bisa dari Sunan Kalijaga dikenal akan ilmunya yang jaga. Tidak hanya berdakwah, Sunan Muria juga dikenal salah sayangnya. Amin. Ia mengajarkan warga segala bercocok tanam atas Sunan Kalijaga seraya dengan senyum tipisnya. Cara bergaulnya cerita seberapa sebagai tapal Raden artinya mengajarkan menjadi seorang remaja yang tampan dan gagah berani. Kayak lokal tubuhnya itulah yang membuat banyak
masyarakat terpana dengan sikap sopan santunannya bukan hanya sekadar pada parasnya. Lemah lembut yang diperlihatkan Raden Umar Said kepada masyarakat, membuat warga sekitar merasa nyaman dengan dirinya, bahkan tidak sungkan-sungkan meskipun Raden Umar Said masih tera kerajaan. "Kembalikan tongkatku." Tiba-tiba saja terdengar suara gadis kecil yang tidak jauh dari jalan. "Tongkatmu, apa yang sudah berada di tanganku ini akan menjadi milikku." Tidak jauh dari sana tampak anak seusia Raden Umar Said tengah memegang tongkat. Di samping anak tersebut ada beberapa pengawal, menjaganya seakan-akan dia adalah anak yang istimewa, mungkin masih kalangan kerajaan. Gadis kecil itu terus merengek agar diberikan tongkatnya. "Hai, tidak pantas kamu berlaku seperti itu. Serahkan tongkatnya kepada adik kecil ini," seru Raden Umar Said. Sontak saja suara Raden Umar Said membuat anak itu langsung melirik kepadanya. Dengan wajah sangar dan juga menunjukkan ekspresi kekesalannya, membuatnya semakin murka. "Kamu tidak usah ikut campur, aku ini anak adipati, jadi rakyat jelata sepertimu harus tunduk padaku," kata anak tersebut dengan angkuhnya. "Jadi seorang anak adipati hanya berani melawan gadis kecil," kata Raden Umar. Semakin marah dan nafsulah dia tidak tahan dengan kata-kata tersebut, dirinya seperti merasa dihinakan, direndahkan, bahkan dijatuhkan. Dia langsung melempar tongkat ke arah gadis tersebut dan lalu mendekati Raden Umar Syahid dengan tatapan mata yang kesal. "Apa maumu? Berani sekali melawanku. Jika kamu merasa anak adipati, mari kita balap lari batu besar yang berada di sebelah sana kembali ke sini lagi," ajak Raden Umar Said menantangnya, berusaha memberikan peringatan kepada anak adipati yang sombong itu. "Baiklah, siapa takut?" Pada akhirnya mereka berdua bersiap untuk berlari mengambil batu besar yang berada di seberang deretan rumah tersebut, dan lalu kembali membawanya tepat di mana gadis kecil itu berdiri sambil memegang tongkatnya terlihat ketakutan. Paman berdua menjadi penengahnya ya," kata Raden Umar Said dengan sopan. Dua pengawal anak adipati itu menembukkan kepala mengerti dengan maksudnya. "Dasar anak kampung, berani-beraninya kamu mengatur kedua pengawalku," kesal anak adipati tersebut. "Tidak usah banyak bicara, mari kita lakukan." Tanpa basa-basi lagi mereka langsung berlari mengambil sebongkahan batu yang cukup besar juga untuk ukuran remaja seperti mereka. Raden Umar Said bisa lari di paling depan dari anak adipati. Tidak heran karena Raden Umar Said selalu berlatih ilmu kanuragan sehingga fisikal lebih kuat dibandingkan remaja seusianya. Namun ketika ingin mengambil batu tersebut secara tiba-tiba, Raden Umar melihat nenek-nenek yang buta hampir terperosok. Dengan rendah hati ia membantu nenek-nenek tersebut mengarahkan pada jalan yang benar. Hal menjadi untuk anak adipati membawa batu yang lebih kecil dibandingkan milik Raden Umar Said lari ke arah dua pengawalnya. Namun entah kekuatan apa, setelah menolong neneknya tersebut Raden Umar Said berlari bagaikan kilat batu yang besar, sekejap mata langsung tepat berada di hadapan dua pengawal itu. Dia tampak tersenyum tanpa ada rasa lelah sedikit pun, berbeda dengan anak adipati yang tampak tablong melihatnya. Begitu pula dengan gadis kecil tersebut kaget dan juga merasakan. "Tidak perlu kau sombongkan ilmumu itu, Cuk. Jika benar-benar kuat datanglah ke pesantren Ngerang, tunjukkan kekuatanmu di sana." Suara wanita tiba-tiba membuat dada Raden Umar Said bergemetar. Bersambung.